Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remisal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah kemarin pesaing ketatnya yaitu Oppo baru saja launching smartphone 2 jutaan, yaitu ini dia Oppo A60, dan sekarang respon dari Vivo, dia juga barusan saja launching resmi smartphone 2 jutaan di Indonesia. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia Vivo Y28 4G. Yap, ini dia box dari Vivo Y28 4G yang dimana untuk harganya langsung saja kita cek di e-commerce. Jadi ini dia harga dari Vivo Y28 4G, ada di kisaran 2,1 sampai 2,6 juta rupiah ya teman-teman. Kita cek untuk variannya ada apa saja. Jadi ini dia variannya cukup banyak, jadi yang paling murah ini 6/128 GB harganya di 2,1 jutaan. Kemudian 8/128 GB harganya di 2,3 jutaan. Dan paling mahal 8/256 GB harganya di 2,7 juta rupiah. Jadi bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Dan harganya ini masih lebih murah ya daripada Oppo A60 walaupun memorinya yang sama. Buat yang mau beli Vivo Y28 ini secara offline dan domisilinya di Jogja, bisa langsung saja datang ke OMP Group Jogja. Sebagai salah satu counter smartphone terbesar di Yogyakarta, smartphone dari OMP pastinya resmi, segel, dan baru no repack-repack. Harganya juga bersaing, dan coba saja bilang kalau dapat info OMP dari Legawa Gadget. Siapa tahu nanti bisa dapat harga spesial. Langsung saja cus hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dia untuk Vivo Y28 yang dimana boxnya masih konsisten ya. Jadi ciri khas dari Vivo, dia overall warna putih dan di tengahnya ada gambar smartphone-nya dengan tulisannya di sini Vivo Y28 yang cukup besar. Kemudian ini dia yang baru-baru ada tulisan 6000 mAh baterai. Jadi ini baterainya jumbo ya teman-teman. Dengan harga yang paling murah di kisaran 2,1 jutaan. Dan ini dia untuk selling point-nya. Yang pertama, dia sangat mengandalkan baterai jumbonya teman-teman di 6000 mAh dengan kecepatan fast charging yang ngebut di 44 watt. Oke, mantap. Kemudian sudah dual stereo speaker dengan layar 90 Hz dan kecerahannya tinggi. Ya, ini aja sudah dual speaker padahal Vivo V series aja masih single speaker. Kemudian sudah tahan air di IP64 teman-teman. Wow, mantap ya. Soalnya biasanya masih pada IP54 sedangkan Vivo Y28 sudah IP64. Kemudian yang paling bawah ini adalah 4 tahun proteksi baterai. Ya, garansinya 4 tahun ya berarti untuk baterai dari Vivo Y28 ini. Dan yang kita unboxing yang 6/128, harga yang paling terjangkau dengan warnanya adalah gleaming orange. Jadi warna orange teman-teman. Langsung saja kita unboxing dulu untuk smartphone-nya. Yang dimana ini cukup menarik ya ternyata teman-teman. Jadi yang pertama saya tertarik sama IP64. Yang dimana sebelumnya rata-rata masih pada IP54, tapi di Vivo ini sudah IP64. Dan ada 4 tahun untuk garansi baterainya juga teman-teman. Dan langsung saja kita buka, ini dia Vivo Y28. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya dengan ini kayak plastiknya polosan saja teman-teman. Dan langsung aja kita ambil yang berwarna oranye. Star, kita kletek dulu. Ya, ini dia desain dari Vivo Y28 berwarna oranye, teman-teman. Jadi ternyata oranyenya ini agak kayak peach gitu ya warnanya. Yang dimana ini desainnya cukup cantik. Jadi bagian backcase-nya ini finishingnya seperti kaca, teman-teman. Dengan ada gradasi-gradasi yang agak random ya, kayak pasir gitu rasanya. Dan ini cukup cantik, teman-teman. Lebih cocok untuk cewek sih kayaknya warna yang ini. Dan di bagian modul kameranya ini finishingnya glossy dengan adanya pantulan cahaya yang berpusat di bagian tengahnya ini. Jadi feel-nya cukup premium ya untuk Vivo Y28 ini. Yang dimana untuk bagian backcase tentunya dia masih dari plastik, jadinya masih rawan baret dan jamur ya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk detailnya, di sini ada tulisannya Vivo dengan fontnya ini warnanya hitam agak keabu-abuan. Selanjutnya untuk modul kamera ini ada 2 buah kamera, kemudian ada 2 buah lingkaran. Apakah ini ring light teman-teman seperti di Vivo V series? Kemudian atasnya ini jelas adalah flashlight, dan yang bawah ini saya kurang tahu.
apakah ini hanya gimmick atau ring light seperti saudaranya di V-Series teman-teman. Tapi untuk modul kameranya ini cukup cantik ya desainnya, dan bagian pinggirannya ini ada aksen kayak gerigi-gerigi gitu teman-teman di bagian pinggiran modul kameranya ini. Oke, desainnya sih cantik. Ini warnanya lebih cocok buat perempuan sih saya rasa. Dan untuk bagian pinggirannya ini dibuat warna chrome seperti rose gold gitu ya untuk warnanya. Ya, keren. Untuk bagian depan ini sudah ada anti goresnya, jadi sudah aman. Kemudian detailnya di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada Type-C, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Bagian kanan ada tombol on off, kemudian atasnya volume up and down yang dipencet sudah kliki. Dan ini juga berfungsi sebagai fingerprint teman-teman. Kemudian di atasnya ini polosan saja, yang dimana berarti untuk dual speakernya satunya di bagian earpiece-nya ya teman-teman. Dan untuk mikrofon kedua juga tidak tersedia. Kemudian bagian kiri adalah tempat untuk SIM tray-nya. Oke, untuk smartphone-nya feel-nya positif ya. Cuma tuh warna yang ini saya rasa agak ke girly, jadi agak lebih cocok untuk perempuan, untuk yang warna oranye-nya ini. Kemudian kita lanjut lagi, ini ada IMEI-nya. Selanjutnya, oh, kita dapat soft case yang dimana ini bening ya, full bening dan kualitas yang bagus. Coba kita pasang. Jadi soft case-nya sudah tebal teman-teman. Ya, masih kelihatan keren untuk smartphone-nya. Dan untuk bump kameranya juga sudah terlindungi. Good job. Kemudian kita mendapatkan ini dia informasi penting dan kartu garansi. Kemudian ini dia untuk panduan ringkas. Dan kita mendapatkan kepala charger yang sudah flash charge dengan kecepatan maksimal 44 watt. Ya, good job ya Vivo. Jadi kita tidak ada PR buat beli chargernya. Ya, ini mantap. Jadi sudah kecepatan maksimal dari Vivo Y28. Dan terakhir kita mendapatkan ini dia kabel data Type-C yang berwarna putih seperti ini ya. Oh ya, sorry, masih dapat lagi. Jadi bukan terakhir, ini masih ada SIM ejectornya. Kita ambil untuk pinnya. Dan langsung saja kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid, triple slot, atau dual SIM saja. Dan ini dia. Untuk SIM tray-nya dia hybrid teman-teman. Jadi bisa single SIM plus micro SD atau mau langsung dual SIM saja. Jadi setidaknya sudah ada opsi micro SD ya teman-teman. Dan sudah tidak dapat apa-apa lagi. Langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Vivo Y28. Ini dia tampilan awal dari Vivo Y28 4G, yang dimana pertama untuk sektor layar saya ada satu pesan untuk Vivo, yaitu kenapa masih HD plus Vivo ya? Sangat disayangkan ya untuk Vivo Y28 ini layarnya kembali ke HD plus. Jadi untuk gambarnya tidak setajam Full HD, yang dimana untuk di Vivo Y27 sudah di Full HD plus dan itu sangat positif. Dan ternyata di Y28 dia malah kembali ke HD plus lagi di harga 2 jutaan. Jadi sangat disayangkan. Tapi setidaknya untuk layarnya ini IPS LCD dengan kualitas warna yang sudah bagus. Jadi pop up, ciri khas dari Vivo. Viewing angle-nya cukup luas dan untuk refresh rate-nya di 90 Hz. Jadi gerakannya sudah cukup smooth. Yang sangat disayangkan adalah resolusinya yang HD plus teman-teman. Kemudian coba kita bandingkan sama Oppo A60. Bisa dilihat untuk di bagian bingkainya ternyata Vivo Y28 ini sedikit lebih tipis daripada Oppo A60. Dan untuk brightness-nya ini masih agak kurang pasti ya dari Vivo, soalnya ada yang bilang ini 1000 nits dan ada yang bilang juga 840 nits. Cuma untuk di Oppo dia 950 nits dan kita lihat di sini kayaknya Oppo brightness-nya sedikit lebih tinggi daripada Vivo Y28. Jadi mungkin dia di 840 nits. Soalnya di Oppo masih lebih terang daripada di Vivo Y28. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oh ya, sebelumnya ada info kalau yang saya unboxing ini unit demo ya teman-teman. Jadi sudah diinstal mode demo. Ini masih sama saja speknya sama yang resmi, jadi nggak masalah. Oke, kita lihat untuk di sektor softwarenya. Ya, untuk softwarenya ternyata sudah yang terbaru, yaitu UI-nya Vantos OS 14 dengan Android 14. Ya, good job ya. Jadi ternyata softwarenya sudah yang terbaru. Soalnya ini speknya agak berbeda sama Vivo Y28 5G yang ada di GSM Arena, teman-teman. Jadi lebih valid yang kita unboxing ini ya untuk speknya yang resmi di Indonesia. Sekarang kita lihat untuk free memorinya di device info HW. Yang pertama untuk free RAM ini masih di kisaran 3 GB. Jadi terpakai sekitar kurang lebih ya 50%. Ya mantap ya, untuk RAM-nya masih mumpuni.
Internalnya free-nya di 99 GB, sudah saya install Antutu. Jadi untuk masalah memori, saya rasa Vivo Y28 ini sudah mencukupi untuk yang 2,1 jutaan 6/128. Untuk layarnya ini dia masih di HD Plus dan 90 Hz untuk refresh rate-nya, dan tidak ada support SDR di sini teman-teman. Cukup disayangkan. Kemudian SoC-nya adalah MediaTek Helio G85 ya. Jadi ini sangat standar ya teman-teman. Dengan adanya Cortex A75 di 2 GHz dan ini sudah 12 nanometer dengan GPU-nya Mali G52 MC2. Ya cukup sayangkan ya untuk Vivo ataupun Oppo sejak beberapa tahun yang lalu di kelas 2 jutaannya chipsetnya itu nggak upgrade teman-teman. Jadi di kisaran kelasan Helio G80 series saja. Kalau Snapdragon ya paling 680. Ini cukup disayangkan. Jadi semoga aja untuk tahun depan sudah upgrade chipset ya Vivo Indonesia. Kemudian kita lihat untuk memori flashnya tentunya masih di eMMC karena memang Helio G80 series belum support UFS. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat sektor sensornya teman-teman. Untuk sensor sudah lengkap, jadi ada sensor magnetik mantap untuk maps dan ada gyroscope-nya juga. Dan langsung kita cek untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Ya, untuk gyroscope-nya ini masih software tapi kualitasnya sudah cukup bagus. Jadi lumayan responsif dan akurat teman-teman. Masih software ya, belum hardware. Kemudian dia juga terdapat sensor NFC. Kita cek. Nah, ini dia. Sudah ada NFC-nya. Jadi sensornya sudah lengkap. Minusnya paling gyroscope-nya yang masih software. Selanjutnya ini dia untuk skor Antutu. Jadi sudah saya tes untuk yang versi 10 dan skornya adalah 261.371 dengan detailnya. Ini dia. Jadi untuk memorinya sangat disayangkan masih eMMC ya teman-teman. Yang dimana sebelumnya untuk Oppo A60 dia lebih tinggi skornya. Antutunya kita lihat. Jadi untuk performa sepertinya Oppo A60 bisa lebih mumpuni. Nah ini dia. Dia di 300 ribuan sedangkan Vivo masih di 200 ribuan. Ini untuk perbandingan skornya. Start ini agak terlalu terang ya. Untuk perbandingan skornya bisa dilihat. Karena memang untuk Snapdragon 680 ini lebih powerful daripada Helio G85 dan memorinya perbedaannya juga cukup jauh ya teman-teman. Jadi sepertinya kalau nyari performa di Oppo ini masih lebih baik daripada di Vivo. Selanjutnya sektor kamera. Jadi yang pertama Vivo Y28 4G memiliki dua buah kamera belakang, yang dimana kamera utama sebesar 50 megapiksel dan yang kedua adalah depth sensor sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera depan dia sebesar 8 megapiksel saja. Jadi kamera depannya ini cukup kecil ya untuk resolusinya. Dan ini dia untuk tampilan UI dari kamera Vivo Y28, cukup simple. Yang coba kita lihat untuk zoomnya maksimal bisa sampai 10 kali, ini standar. Kemudian untuk pengaturan lainnya kita lihat. Jadi di sini ada HDR, kemudian ada pengingat apa ini teman-teman? Pengingat goyang. Jadi ada pengingat goyang, ada pengukuran untuk garis tengah, ada master effect. Jadi ternyata fiturnya lumayan banyak ya untuk di Vivo ini. Jadi bisa dilihat ya, ini fiturnya lebih banyak daripada di Oppo untuk di UI kameranya. Kemudian kita lihat untuk fitur lainnya. Jadi di sini ada dokumen, ada Pro, ada panorama, ada selang waktu, ada 50 megapiksel, slow mo dan ada foto live. Ya, fiturnya lumayan banyak. Dan di sini juga ada mode portrait, kemudian agak lamban, ada mode portrait dan ada mode malam juga. Oke, untuk mode kameranya ini lumayan banyak di fotonya. Kemudian kita ke video. Jadi untuk video dia maksimal di 1080p 30 fps saja dan tidak ada stabilisasinya teman-teman. Ini cukup disayangkan ya. Adanya cuma pengingat goyang saja, tapi untuk stabilisasi di sini tidak ada. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Ya, ini untuk kualitasnya sama. Jadi di 1080p 30 fps. Jadi untuk video ini sangat standar ya teman-teman. Sedangkan untuk fotonya ya lumayan lah untuk fitur-fiturnya. Dan langsung saja ini dia kualitas foto dan video dari Vivo Y28 4G.
dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps yang dimana untuk warnanya udah bagus ya teman-teman, dan fokusnya lumayan cepat juga. Coba kita tes ya, fokusnya cukup cepat. Dan ini saya diikutin kucing saya teman-teman yang sapi, dia manja banget jadi ngikutin selama saya nge-review ini ya. Untuk hasilnya saya rasa oke. Dan ini nggak ada stabilisasi. Coba dilihat untuk stabilannya. Jadi saya pegang dua tangan, sudah berusaha sestabil mungkin teman-teman. Dan ini kucing saya masih ngikutin. Silakan untuk mikrofonnya dinilai kira-kira bagaimana kualitas single mikrofonnya, apakah bagus atau tidak. Dan tadi coba saya zoom. Ini dia contoh perekaman video kamera depan di Full HD 30 fps yang dimana kayaknya hasilnya juga bagus teman-teman. Jadi warnanya masih oke. Kemudian mikrofonnya silakan dinilai. Ini tidak ada stabilisasi, saya pegangnya satu tangan. Sekarang coba kita bawa jalan. Satu tangan biasanya sudah bergoyang-goyang teman-teman. Ya bisa dilihat ya. Start ini kucing saya dari tadi ngikutin terus teman-teman. Jadi jalannya agak susah ya. Soalnya dia memang manja banget kucing sapinya. Ya ternyata nggak geter-geter banget sih kalau saya lihat di layar. Jadi saya berusaha sestabil mungkin. Dan ini untuk HDR-nya wow masih oke. Dan untuk mikrofonnya nggak bisa saya nilai sekarang. Soalnya nanti di video reviewnya aja. Oke. Nah kemudian kita kelupaan ya buat ngetes yang dua lampu ini teman-teman. Jadi yang pertama kita coba hidupkan untuk flashnya. Jadi yang atas ini adalah lampu flash teman-teman. Jadi lampu bawah ini apa? Dan coba kita cek. Sudah saya tes tadi teman-teman. Jadi ternyata yang bawah adalah LED notifikasi. Ya mantap ya. Jadi namanya di sini adalah lampu dinamis untuk yang bahasa Indonesia. Coba kita aktifkan. Bisa dilihat ini dia untuk lampu dinamisnya. Jadi cuma warna putih. Tapi setidaknya sudah ada LED notifikasinya teman-teman. Ini dia bisa kita aktifkan untuk jam aktifnya. Kemudian notifikasinya ini bisa panggilan masuk. Kemudian ini dia notifikasi bisa kita aktifkan. Jadi lampu dinamis adalah LED notifikasi teman-teman. Ya good job ya. Akhirnya LED notifikasi sekarang makin diadakan lagi di smartphone 2024. Ya, untuk speaker, Vivo Y28 memiliki dua buah speaker yang dimana speaker utama di bagian bawah, kemudian speaker kedua di bagian earpiece-nya. Untuk kualitasnya saya rasa ini ya standar ya, nggak bagus-bagus banget, tapi sudah oke untuk di kelas harganya yang 2 juta rupiah. Dan speakernya ini nggak begitu keras kalau kita di 100%, tapi untungnya dia ada fitur 200% dan ada 300%, yang dimana di 300 ini baru kerasa lebih keras daripada yang 100%. Ya untuk speaker saya rasa masih lebih bagus di Oppo ya teman-teman, Oppo 60, tapi untuk fitur 300%-nya masih lebih kerasa di Vivo ini. Sehingga masalah speaker saya rasa lebih bagus di Oppo A60. Cuma untuk fitur 300%-nya lebih kerasa perbedaannya di Vivo Y28. Baik, untuk sebelahan saya rasa Vivo Y28 tidak mau kalah dari kompetitornya yaitu Oppo A60. Jadi sama-sama menciptakan sebuah smartphone yang cocok digunakan untuk outdoor. Cuma di sini Vivo lebih mengandalkan baterai jumbonya di 6000 mAh dengan pengecasan yang ngebut yaitu 44 watt. Jadi harusnya digunakan outdoor di Vivo ini bisa lebih awet dan tahan lama ya daripada di Oppo A60 yang masih 5000 mAh. Kemudian dia ada sertifikasi IP64 jadi lebih tahan debu daripada di Oppo. Kemudian untuk speakernya juga dual speaker dengan fitur 300%, jadi harusnya di outdoor juga lebih kedengeran. Untuk layarnya ini brightness-nya cukup tinggi ya teman-teman, jadi sudah lumayan kelihatan harusnya untuk di outdoor. Ya mungkin hadirnya layar HD Plus itu supaya daya tahan baterainya makin awet lagi. Jadi 6000 mAh plus layar HD Plus harusnya bisa lebih awet untuk daya tahan baterainya. Jadi saya rasa untuk Vivo Y28 yang harganya 2,1 sama 2,3 itu masih bisa ya jadi pertimbangan. Sedangkan yang harganya 2,7 ini sudah agak kemahalan dengan chipsetnya yang cuma Helio G85. Jadi tergantung budget teman-teman gadget semua. Oke, cukup sekian gaming pusing dari Vivo Y28. Kalau saran babat tulis di kolom komentar. Jangan juga untuk subscribe channel Lego Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.